Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Utami, kelas PGMI 1H, tugas Bahasa Arab. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mufrad. Mufrad dalam bahasa Arab berarti tunggal dari sebuah kata yang menunjukkan satu objek atau entitas saja. Dalam konteks tata bahasa, mufrad merujuk pada kata benda atau isim yang menunjukkan jumlah satu, tidak lebih. Contoh mufrad yaitu kitab yang berarti buku tunggal, kalam yang artinya pensil, bait rumah, rajul pria, imra'ah wanita. Jadi mufrad digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang hanya satu tanpa menunjukkan jumlah lebih. Dan adapun jenis-jenis mufrad. Mufrad bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan peruntukan dan struktur kata, antara lain: 1. Isim mufrad mudzakkar atau tunggal laki-laki. Isim mufrad mudzakkar merupakan kata tunggal untuk laki-laki atau sesuatu benda yang dianggap laki-laki oleh orang Arab. Contohnya yaitu sebagai berikut: murid yang membawa uleg-uleg itu telah datang. Ja'at talmidul lazi yahmilu. 2. Isim mufrad muannas atau tunggal perempuan. Isim ini diperuntukkan bagi sesuatu yang mengandung makna perempuan. Salah satu tanda yang mencolok dalam jenis isim ini yaitu terdapat di ta marbuta di akhir katanya. Sedangkan contoh kalimatnya adalah sebagai berikut: para muslimah yang membaca Al-Quran itu telah berdiri. Qomati muslimatul lati yaqra'na Quran. 3. Isim mufrad musharif dan sohi. Jenis isim ini menerima tanwin dalam kata tunggalnya. Contohnya yaitu Muhammad yang merujuk pada Rasul berakhir dalam agama Islam. 4. Isim mufrad mutal akhir. Isim mutal akhir adalah jenis isim yang huruf akhirnya berupa waw, alif, dan ya. Dan berikut pengertian mutsana. Mutsana adalah kata yang menunjukkan dua baik laki-laki maupun perempuan dengan menambahkan alif dan nun pada isim mufrad dalam keadaan rafa atau ya dan nun dalam keadaan nashab atau jar. Isim mutsana disebut juga dengan isim tasiyah dan menunjukkan jumlah dua atau ganda. Isim mutsana dibentuk dengan menambah huruf pada sim mufrad, yaitu huruf alif dan nun dalam keadaan marfu. Selain itu, isim mutsana juga dibentuk dengan menambahkan huruf ya dan nun dalam keadaan mansub dan jar. Berikut bentuk contoh kalimat isim mutsana yaitu nama tiflani, artinya dua anak kecil tertidur. Qoro'at tolibani kitaba, yang artinya dua orang siswa membaca buku. Safaro walidanil mumroti, artinya ayah ibu pergi umroh. Pengertian jamak. Bentuk jamak adalah setiap kata benda yang menunjukkan lebih dari dua hal. Bentuk jamak dari kata benda tunggal adalah dengan menambahkan huruf di akhir kata benda tersebut atau dengan mengubahnya secara keseluruhan. Jamak adalah kata benda yang menunjukkan lebih dari dua, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Contohnya, mudaro 1, guru-guru perempuan atau para guru perempuan. Mudaro sunnah, guru-guru laki-laki atau para guru laki-laki. Jadi kesimpulannya adalah isim adalah sebuah jenis kata benda atau segala sesuatu yang dikategorikan benda, baik benda mati maupun benda hidup, tanpa berkaitan dengan masalah waktu. Isim menurut jumlahnya dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, mutsanah, dan jamak. 1. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu. 2. Isim mutsanah ialah isim yang menunjukkan arti dua. 3. Isim jamak ialah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Jamak dibagi menjadi 8, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim jamak, isim jinsi jami'i wa ifradi, jam'u al-jamak, jamak yang tidak memiliki mufrad, jamak isim alam. Dan pembahasan kedua yaitu isim domir. Definisi domir adalah lafaz yang menunjukkan arti seseorang atau perkara yang memiliki keadaan goib atau hadir.
Isim domir menurut Zakaria adalah kata ganti, baik kata ganti orang ke-1, kedua, atau ketiga. Sementara Ni'mah mendefinisikan isim domir sebagai isim mabni, yang menunjukkan orang pertama atau yang berbicara, atau orang yang kedua yang diajak bicara, atau orang ketiga yang tidak hadir dalam pembicaraan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa isim domir adalah isim yang berfungsi sebagai kata ganti orang dalam bahasa Arab. Kata ganti orang tersebut menunjukkan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Fungsi isim domir, isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang, maupun sekelompok benda atau orang. Isim domir itu bersifat mabni atau tetap. Isim nominal yang bentuk akhirnya selalu tetap dan tidak berubah dalam keadaan apapun. Domir termasuk dalam golongan isim ma'rifah. Contohnya, Ahmadu yarhamu ulada. Ahmad menyayangi anak-anak. Pada contoh di atas, kata Ahmadu diganti dengan huwa atau dia, sedangkan anak-anak diganti dengan hum atau mereka. Kata huwa dan hum dinamakan dengan domir atau kata ganti. Menurut fungsinya, ada dua golongan domir, yaitu domir rafa yang berfungsi sebagai subjek, domir nashab yang berfungsi sebagai objek. Domir rafa dapat berdiri sendiri sebagai satu kata, sedangkan domir nashab tidak dapat berdiri sendiri atau harus terikat dengan kata lain dalam kalimat. Dalam kalimat huwa yarhumuhum, dia menyayangi mereka. Pembagian domir. Domir secara sederhana terbagi menjadi dua, yaitu 1. Al-baris, yaitu domir yang mempunyai bentuk dan tampak dalam lafaz, atau sekaligus bisa diucapkan seperti huruf ta pada kata kerja kumtu atau aku telah berdiri. Domir baris dibagi dua, yaitu muttasil, yaitu isim domir yang tidak bisa berada di awal kalimat. Untuk itu tidak boleh dikatakan munfasil, yaitu isim domir yang bisa berada di awal kalimat. Domir munfasil dibagi menjadi dua macam, yaitu domir rofa munfasil dan domir nashab munfasil. Domir rofa munfasil yaitu kata ganti yang bisa berdiri sendiri bermahal rofa, berupa muftada atau topik, contoh anna. Sedangkan domir nashab yaitu kata ganti orang yang dirobkan dengan mahal nashab berupa ma'ul. Al-mustatir yaitu domir yang tidak mungkin tampak dalam lafaz, akan tetapi bisa diperkirakan apa yang dimaksud, seperti domir antum, kamu. Dalam kata kum, berdirilah, yang meskipun tidak tampak dalam lafaz, namun kita bisa diperkirakan bahwa domir yang dimaksud adalah antum, karena kata perintah pasti ditunjukkan untuk orang kedua. Jadi kesimpulannya adalah definisi domir adalah isim yang berfungsi sebagai kata ganti orang dalam bahasa Arab. Kata ganti orang tersebut menunjukkan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Menurut fungsinya ada dua golongan domir, yaitu domir rafa yang berfungsi sebagai subjek, domir nashab yang berfungsi sebagai objek. Domir secara sederhana terbagi menjadi dua, yaitu al-baris, yaitu domir yang mempunyai bentuk dan tampak dalam lafaz seperti huruf ta pada kata kerja kumtu atau aku telah berdiri. Al-mustatir yaitu domir yang tidak mungkin tampak dalam lafaz, akan tetapi bisa diperkirakan apa yang dimaksud, seperti domir antum atau kamu. Dalam kata kum, berdirilah, yang meskipun tidak tampak dalam lafaz, namun kita bisa diperkirakan bahwa domir yang dimaksud adalah antum, karena kata perintah pasti ditunjukkan untuk orang kedua. 4. Adapun penggunaan domir dalam kata kerja menyesuaikan dengan bentuk kata kerja itu sendiri, apakah kata kerja lampau, sekarang, atau perintah. Berikut pengertian isim isyara. Isim isyara ialah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu baik secara nyata dengan tangan atau dengan yang lain apabila yang ditunjukkan itu berada di hadapan orang yang menunjuk.
atau penunjukan itu secara tidak nyata atau maknawi. Apabila yang ditunjuk itu memang tidak nyata atau sesuatu yang ditunjuk itu tidak berada di hadapan orang yang menunjuk. Macam-macam isim isyara adalah pada dasarnya ada dua macam kata tunjuk. Satu, isim isyara atau kata tunjuk yang dekat, haza atau ini. Dua, isim isyara atau kata tunjuk yang jauh, zalika atau itu. Ada macam-macam isim isyara. Isim isyara untuk menunjukkan isim mufrad atau tunggal, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau lil qorib. Dua, jika benda yang ditunjuk adalah mudzakkar bermakna laki-laki, maka menggunakan haza atau ini. Jika benda yang ditunjuk adalah muannas bermakna perempuan, maka menggunakan haza menjadi hazaha. Jika benda yang ditunjuk adalah muzakkar, maka menggunakan zalika atau itu. Contohnya, zalika kitabun, itu sebuah buku. Isim isyara untuk menunjukkan isim mutsanna. Satu, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau lil qorib. Jika benda yang ditunjuk adalah mudzakkar, maka menggunakan haza menjadi hazani atau ini. Contohnya, hazani kitabani atau ini dua buah buku. Jika benda yang ditunjuk muannas, maka menggunakan hazihi menjadi hazani atau ini. Contohnya, hazani majalah dani, ini dua buah majalah. Untuk menunjukkan sesuatu yang jauh atau libaid. Jika benda yang ditunjuk muzakkar, maka menggunakan zalika menjadi zanika atau itu. Jadi kesimpulannya adalah isim isyara, isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, baik secara nyata dengan tangan atau dengan yang lain. Apabila yang ditunjukkan itu berada di hadapan orang yang menunjuk, atau penunjukan itu secara tidak nyata atau maknawi. Apabila yang ditunjukkan itu memang tidak nyata atau sesuatu yang ditunjuk itu tidak berada di hadapan orang yang menunjuk. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.